Halo, sahabat setiaku penyimak channel Mas Nugroho. Assalamualaikum. Sebelum masuk ke penjelasan Mimin, kalau kalian sayang orang tua, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Preman songong cari ribut sama Kopassus TNI, begini ujungnya. Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Tengah, terdapat sekelompok preman yang dikenal sebagai penguasa jalanan. Mereka tidak segan-segan bertindak kasar terhadap siapa saja yang dianggap mengganggu wilayah kekuasaan mereka. Pemimpin kelompok ini, Berto, adalah sosok yang dikenal bengis dan sombong. Para preman ini hidup dengan mengandalkan pungutan liar dari pedagang kecil hingga pengendara yang melintas. Mereka merasa tak tersentuh karena telah lama menguasai wilayah tersebut tanpa ada yang berani melawan. Namun, suasana berubah ketika seorang pria misterius datang ke warung kopi di tengah wilayah kekuasaan mereka. Pria tersebut tampak santai, menikmati kopi tanpa peduli dengan kehadiran para preman. Melihat ada seseorang yang tidak tunduk pada aturan mereka, Berto memutuskan untuk menghampiri pria itu. Dengan nada sombong, dia meminta uang, keamanan, sebagai syarat untuk duduk di wilayahnya. Pria tersebut hanya tersenyum. "Saya tidak membayar untuk sesuatu yang tidak saya butuhkan," jawabnya tenang, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Jawaban itu langsung memicu amarah Berto. Dia merasa dihina di hadapan anak buahnya. Tanpa basa-basi, Berto menggebrak meja, mencoba menunjukkan kekuasaannya. Tanpa disangka, pria itu membuka jaketnya, memperlihatkan seragam loreng khas Kopassus TNI. "Kalian seharusnya lebih berhati-hati memilih lawan," katanya sambil menatap tajam. Berto dan anak buahnya terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang mereka hadapi adalah anggota pasukan elit Indonesia. Namun, kesombongan Berto tidak surut begitu saja. "Seragam itu tidak menakutkan saya," ujar Berto. Dia mencoba menutupi kegugupannya dengan menunjukkan keberanian palsu. Pria Kopassus itu hanya tersenyum tipis. "Saya tidak di sini untuk mencari masalah, tapi kalau kamu memaksa, saya tidak akan mundur," katanya dengan nada penuh keyakinan. Berto memerintahkan anak buahnya untuk menyerang pria itu. Namun, yang terjadi berikutnya adalah pemandangan yang mengejutkan. Dengan gerakan cepat dan terlatih, pria tersebut melumpuhkan satu persatu anak buah Berto tanpa kesulitan. Tidak ada gerakan yang sia-sia. Para pedagang dan warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam, kagum sekaligus takut dengan kemampuan pria tersebut. Tidak terima dipermalukan, Berto maju sendiri untuk melawan. Dengan tubuh besar dan pengalaman sebagai petarung jalanan, dia yakin bisa mengalahkan siapa saja. Namun, meskipun Berto mencoba segala cara, pria Kopassus itu tetap unggul. Dengan teknik yang rapi, dia berhasil mengunci gerakan Berto dalam hitungan detik. Setelah melumpuhkan Berto, pria itu berbicara dengan nada tegas. "Jangan gunakan kekuatan untuk menindas yang lemah. Gunakan untuk melindungi." Anak buah Berto yang ketakutan segera melarikan diri. Warga sekitar bersorak, merasa lega bahwa kelompok preman itu akhirnya dikalahkan. Berto ditinggalkan sendirian di tengah keramaian. Dia hanya bisa menunduk malu, menyadari bahwa kesombongannya telah membawanya pada kehancuran. Setelah kejadian tersebut, wilayah itu berubah menjadi lebih aman. Para preman tidak lagi berani menunjukkan diri mereka. Kisah pria Kopassus itu menjadi inspirasi bagi warga untuk melawan ketidakadilan dan tidak takut menghadapi ancaman dari siapapun. Setelah kepergiannya, Berto kembali ke rumah dengan wajah tertunduk. Kekalahan itu menjadi tamparan keras baginya. Dia merenungi semua kesalahan yang telah dia lakukan, dari memeras pedagang hingga menciptakan ketakutan di lingkungan sekitarnya. Di tengah malam, Berto duduk termenung di teras rumahnya. Ingatan akan kata-kata sang prajurit Kopassus terus terngiang di benaknya. "Digunakan kekuatan untuk melindungi, bukan menindas." Kata-kata itu seperti cambuk yang menyadarkannya. Berto mulai teringat masa mudanya. Ia dulu adalah pemuda yang ceria dan bercita-cita menjadi tentara. Namun, kehidupannya berubah ketika ia kehilangan arah setelah keluarganya mengalami kesulitan ekonomi. Karena tidak ada pilihan lain, Berto bergabung dengan kelompok preman. Awalnya, dia hanya ingin mencari nafkah, tetapi lambat laun kekerasan menjadi gaya hidupnya.
Hal itu mengubahnya menjadi sosok yang ditakuti, namun kosong secara batin. Kekalahan itu membuatnya sadar bahwa ia bisa mengubah hidupnya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Berto mulai berpikir untuk meninggalkan dunia hitamnya dan mencoba memperbaiki kesalahan. Keesokan harinya, Berto mendatangi pasar tempat ia biasa memungut uang dari para pedagang. Kali ini, ia datang bukan untuk menuntut uang, tetapi untuk meminta maaf. Warga yang awalnya waspada akhirnya menerima permintaan maafnya. Beberapa pedagang bahkan memberikan makanan kepada Berto sebagai tanda dukungan, meskipun mereka belum sepenuhnya percaya bahwa dia benar-benar berubah. "Kami akan lihat apa kamu serius," ujar salah seorang pedagang tua. Setelah itu, Berto berusaha mencari pria Kopassus tersebut. Ia ingin berterima kasih sekaligus meminta nasihat untuk mengubah hidupnya. Namun, sang prajurit seakan menghilang tanpa jejak. Warga menceritakan bahwa pria itu sering terlihat membantu orang-orang di berbagai tempat tanpa meninggalkan identitasnya. Ia tampaknya lebih suka bekerja dalam diam dan menghindari pujian. Dengan hilangnya kelompok preman, suasana pasar mulai pulih. Para pedagang merasa lebih nyaman, dan mereka mulai bekerja dengan lebih tenang tanpa merasa takut akan ancaman. Berto mulai bekerja sebagai buruh angkut di pasar, pekerjaan yang dulu ia anggap rendah. Namun, ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Orang-orang mulai melihat perubahan nyata pada dirinya. Beberapa bulan kemudian, Berto secara tak sengaja bertemu kembali dengan pria Kopassus itu di sebuah warung kopi. Kali ini, suasana pertemuan mereka sangat berbeda. Dengan penuh rasa hormat, Berto mengucapkan terima kasih kepada pria tersebut. "Anda telah mengubah hidup saya," katanya dengan mata berkaca-kaca. Sang prajurit hanya tersenyum. "Perubahan itu harus datang dari dalam dirimu sendiri. Jangan pernah berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik," ucapnya. Setelah pertemuan itu, Berto bertekad untuk terus membantu orang-orang di lingkungannya. Ia sering terlihat membantu pedagang mengangkat barang atau menjaga keamanan di pasar. Warga yang dulu membenci Berto mulai menerima keberadaannya. Mereka melihat bahwa perubahan Berto bukan sekadar basa-basi, tetapi sesuatu yang nyata dan konsisten. Kisah Berto menjadi inspirasi bagi banyak anak muda di wilayah itu. Mereka belajar bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Kisah perubahan ini akhirnya sampai ke telinga Korps Kopassus. Mereka merasa bangga bahwa salah satu prajurit mereka mampu mengubah hidup seseorang dengan cara yang sederhana namun bermakna. Berto mendapat undangan khusus untuk menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh TNI di sana. Ia diberi penghargaan simbolis atas upayanya mengubah hidup dan membantu masyarakat. Di acara tersebut, Berto bertemu dengan Komandan Kopassus. Ia diberi pesan agar terus menjaga semangatnya untuk menjadi pelindung bagi masyarakat. Setelah acara itu, Berto mendapat kesempatan untuk bekerja di bidang keamanan sebagai satpam di salah satu perusahaan lokal. Pekerjaan ini memberinya penghasilan tetap dan martabat yang lebih baik. Keluarga Berto yang sempat kecewa dengan kehidupannya sebagai preman kini mulai mendukungnya kembali. Hubungan mereka yang renggang mulai membaik. Berto mendirikan komunitas kecil untuk membantu anak-anak muda di wilayahnya agar tidak terjerumus ke dalam dunia premanisme. Ia membimbing mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Lingkungan yang dulu penuh dengan ketakutan kini berubah menjadi tempat yang lebih damai. Orang-orang merasa nyaman untuk beraktivitas tanpa merasa terancam. Kisah ini menyebar ke daerah-daerah lain. Banyak orang yang merasa terinspirasi untuk melawan ketidakadilan dan memperbaiki hidup mereka. Pria Kopassus itu tetap menjadi sosok misterius. Meskipun banyak yang ingin memberinya penghargaan, ia memilih untuk tetap menjalani tugasnya tanpa sorotan. Berto kini menjadi salah satu contoh nyata bahwa seseorang bisa berubah jika diberi kesempatan dan motivasi yang tepat. Ia mulai menikmati hidupnya yang lebih damai dan bermakna. Kisah ini menunjukkan bahwa tindakan kecil seperti memberikan nasihat atau berdiri melawan ketidakadilan bisa memberikan dampak besar bagi banyak orang. Peran Kopassus dalam cerita ini menegaskan bahwa pasukan elit ini bukan hanya menjaga keamanan negara, tetapi juga menjadi teladan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Kisah Berto dan pria Kopassus ini berakhir dengan pesan bahwa setiap orang bisa menjadi agen perubahan, baik dengan kekuatan fisik, kata-kata,
maupun tindakan yang tulus.